Part 12. Setelah pembagian rapot hari Sabtu, nilai rapot gua lumayan lah, gak malu-maluin. Kita diberi waktu libur 2 minggu. Sesuai rencana gua, Olive, Ocha mau liburan ke Pagar Alam. Kebetulan di sana ada villa keluarga Ocha. Rencananya kita berangkat hari Minggu pagi. Hari Sabtu gue udah persiapin semuanya lengkap. Gue dengar dari teman katanya di sana dinginnya luar biasa. Jadi gue siapin semua baju tebel sama jaket. Gue gak kuat dingin. Gue ada penyakit bawaan soalnya. Emak juga mau berangkat ke Jakarta, mau ketemu sama nenek. Udah lama gak ketemu katanya. Hari Minggu kita berangkat. Setelah semuanya pamit, kita langsung pergi. Gua duduk di depan, di samping supir. Ocha dan Olive di belakang. Mereka asik ngobrol masalah cewek, ngegosip. Gua cuman ketawa dalam hati. Ternyata Olive doyan ngegosip juga. Sekedar informasi, perjalanan ke Pagar Alam cukup jauh. Saat itu cuma bisa ditempuh pakai jalur darat, lebih kurang 7 jam dari Palembang. Kita harus melewati beberapa kabupaten. Kita beberapa kali berhenti, sekedar mau ngelurusin pinggang. Pemandangan sepanjang jalan sangat luar biasa. Gua bisa lihat Bukit Jempol. Akhirnya kita sudah masuk di kota Pagar Alam. Udaranya sudah berasa dingin karena kota Pagar Alam persis di kaki Gunung Dempo. Sedangkan villa yang mau kita tuju masih naik ke atas lagi. Sudah masuk area perkebunan teh PTPN. Kita berhenti buat makan siang. Setelah selesai, kita langsung lanjutin perjalanan ke atas. Jalannya muter-muter. Sampailah kita di Villa Ocha. Villanya lumayan gede, semi permanen, bersih dan terawat. Gua langsung naruh barang-barang gua di kamar. Ocha sama Olive sekamar, gua sendiri. Sedangkan untuk sopir ada kamarnya. Setelah istirahat sebentar, Ocha manggil gua. "Den, lo tidur ya?" Ocha ngomong dari balik pintu. "Enggak, gua lagi ngelempengin pinggang bentar," gua jawab sambil rebahan di kasur. "Oh, kalau udah kita mau jalan-jalan, lo mau ikut?" Dia nanyain. "Kemana?" Gua nanyain. "Ke atas," dia jawab. "Oke, tunggu ya." Gua pun langsung siap-siap, pakai jaket tebel dan langsung keluar. Di luar, gua lihat Olive dan Ocha lagi duduk nonton TV. Pas gua keluar, mereka langsung ngeliatin gua. Mereka senyum. "Mau kemana lo, Den?" "Naik gunung." "Tebel amat jaket lo." Olive ketawa ngakak. Gua malu. Gua gak kuat dingin, Liv. Akhirnya gua duduk di sofa. "Tenang aja, kan ada kita di sini."
buat ngangetin lo. Olive dan Ocha ketawa lebar. Gua semakin salah tingkah. Udah ah, lo godain gua mulu. Katanya mau jalan. Ayo. Kalau enggak, gua mau tidur lagi. Gua cemberut. Iya, ayo. Olive berdiri. Ocha juga berdiri. Kita jalan bareng. Untuk ke atas kita tetap harus pakai mobil. Tapi Ocha yang bawa. Kasihan supirnya katanya. Mungkin capek. Pas di atas, tempat paling akhir jalan aspal kita berhenti. Gua lihat ke bawah, semua kota kelihatan. Indah banget. Gua cuma senyum sendiri. Kalian tahu kenapa di sini disebut pagar alam? Ocha nanya ke gua sama Olive. Kita kompak geleng. Ocha tersenyum. Kalian lihat sekeliling sini. Ocha sambil nunjuk sekeliling. Kalian lihat kan, kota ini dikelilingi oleh bukit. Kota ini kayak berada di tengah bukit. Makanya disebut pagar alam. Karena kotanya dipagerin oleh alam. Ia menjelaskan. Kita cuma ngangguk-ngangguk bego. Kalian lihat di sono. Dia nunjuk jalan setapak ke atas. Di situ titik awal pendakian Gunung Dempo. Dia ngomong serius. Lagi-lagi gua sama Olive cuman manggut-manggut bego. Ntar gua sekali-sekali mau nyobain naik ah. Tiba-tiba Olive ngomong. Gua kaget. Nih anak dikiranya naik gunung jalan-jalan apa? Ocha cuman senyum. Kalau gua sih males Liv. Capek. Nggak ada TV di atas. Ocha ketawa. Gua dan Olive juga ketawa. Kita cuma duduk-duduk di sana, ngeliatin pemandangan yang luar biasa. Nggak berasa, hari udah mulai sore. Kita putusin untuk turun. Kita balik ke villa. Ocha dan Olive pergi mandi. Gua nggak mandi, airnya dingin banget. Gua nggak tahu kok mereka bisa kuat banget. Gua cuma nonton TV di ruang tamu. Dikarenakan waktu itu belum banyak channel TV yang masuk dan TV berlangganan juga nggak ada. Maka rata-rata rumah di sini pakai parabola. Untuk channelnya juga acak. Mana yang dapetnya aja. Gua cari-cari channel yang bagus, nggak ada yang menarik. Gua ngelamun, bengong. Gua lagi asik mikir mau gimana hubungan gua sama mereka. Gak mungkin gua terus-terusan seperti ini. Tapi gua ada komen sama janji ke mereka. Tiba-tiba Olive teriak dari belakang gua. Ocha, lihat sini. Olive teriak kenceng banget. Gua kaget. Ocha langsung keluar. Apaan, Liv? Ocha kaget. Tuh lihat, Denny nonton apaan? Dia nunjuk TV. Gua dan Ocha langsung lihat ke monitor. Gua kaget, shock. Ocha ketawa. Dasar lo otak mesum, Den.
Ocha teriak sambil ketawa ngakak. Olive ketawa seneng banget. Gua cuma bisa diem. Percuma juga aku jelasin ke mereka kalau gua nggak sengaja kebuka channel film dewasa. Mereka nggak akan pernah dengerin. Alhasil sampai malam mereka sibuk ngeledekin gua. Gua cuma bisa cemberut. Akhirnya malam tiba. Kita bakar jagung di depan Villa Ocha. Gua liatin mereka berdua kompak banget. Gua cuma bisa ngeliatin mereka sambil ngipasin jagung. Besok kita ke air terjun ya, Ocha ngomong. Emang ada? Olive jawab. Ada. Setahu gua ada 3 air terjun. Yang pertama jauh di bawah sebelum masuk kota. Terus 2 lagi ada di dekat sini. Kita yang dekat sini aja. Gua mau mandi air terjun. Enak, dingin. Ocha nerocos. Gua cuma manggut. Gua udah gak kuat dingin. Kayaknya penyakit gua mulai kambuh. Gua cuma diem aja. Setelah semua selesai, lebih kurang jam 10 malam, gua langsung pamit ke mereka. Gua duluan ya. Gua mau tidur. Gua bener-bener capek. Gua alasan. Padahal napas gua udah sesek banget. Mereka bengong. Mereka cuma ngangguk aja. Gua langsung masuk ke kamar. Gua langsung nyari obat yang tadi emak kasih ke gua. Gua minum. Terus gua rebahan di kasur. Gua pakai jaket training tebel dan gua tarik selimut sampai nutupin kepala gua. Hidung gua udah mampet. Jadi gua cuma bisa nafas lewat mulut. Dada gua sesek. Gua coba pejamin mata, tapi nggak bisa. Tiba-tiba pintu gua kebuka. Den, lo nggak apa-apa? Olive mulai ngomong. Gua diem aja. Olive langsung buka selimut gua. Gua lihat Olive dan Ocha berdiri. Gua cuma bisa meringkel kedinginan. Lo kenapa, Den? Ocha panik. Gua ada asma, Cak. Gua nggak bisa kena udara yang terlalu dingin. Gua jelasin dengan suara sengau. Kok lo nggak bilang? Ocha langsung ngomong. Gua nggak jawab. Gua nggak mau ngecewain kalian dalam hati gua. Ocha keluar. Gua lihat Olive langsung ngambil selimut di kamar mereka buat ngangetin gua. Ocha datang bawa beberapa obat-obatan yang ada di sana. Gua dipaksa minum beberapa obat. Setelah semua gua minum, gua tiduran lagi. Lumayan hangat sekarang. Gua nggak tahu faktor selimut dari Olive atau obat dari Ocha. Mata gua berat. Gua langsung tidur. Gua nggak tahu berapa lama gua tidur. Gua ngerasa hangat. Gua terbangun. Gua dengar udah azan subuh. Mata gua masih berat. Tiba-tiba gua kaget. Gua lihat Olive sama Ocha tidur di samping gua. Olive di kanan, Ocha di kiri.
Gua bener-bener bingung. Gua nggak tahu mau ngapain. Mereka sepertinya tidur nyenyak banget. Gua bangun, nyobain pindah. Gua lihat Olive juga bangun. Dia ngomong pelan. Mau kemana, Den? Suaranya pelan. Gua cuma kasih isyarat kalau gua mau sholat. Gua keluar kamar, pipis terus sholat. Selesai sholat, gua balik ke kamar. Gua lihat Olive dan Ocha tidur nyenyak banget. Gua nggak enak bangunin mereka. Gua tutupin mereka pakai selimut yang dari semalam gua pakai. Gua tahu mereka pasti kedinginan karena sepanjang malam selimutnya gua yang pakai. Gua cuman bisa duduk di kursi. Gua perhatiin wajah mereka. Ada yang bilang kalau mau lihat wajah orang aslinya gimana, ya pada saat dia tidur. Gua perhatiin muka mereka. Mereka betul-betul sempurna menurut gua. Gua cuman bisa senyum. Gua berpikir mungkin beberapa orang akan senang dengan keadaan ini. Gua jujur, gua seneng. Ada 2 cewek perhatian ke gua. Baik. Dan dua-duanya gua sayang. Di lain sisi gua bingung mau sampai kapan gua begini. Lama gua ngelamun. Gua inisiatif bikin sarapan buat mereka. Gua tahu mereka pasti lapar. Soalnya semalam cuma makan jagung doang. Setelah beres, gua balik ke kamar. Gua lihat mereka juga baru bangun. Mereka masih duduk senderan di kasur gua. Kok lo gak bangunin kita, Den? Ocha nanya. Kalian tidurnya pules banget. Gua gak mau ganggu. Gua nyengir. Lo gak ngapa-ngapain kita kan? Olive nanya ke gua. Iya. Kalian gua grepe-grepe. Kalian gak berasa emangnya. Gua ketawa. Ah, sialan lo, Den. Kok lo gak ngomong sih? Coba kalau lo ngomong, kita grepe balik lo. Ocha dan Olive ketawa ngakak. Gua diem. Muka gua panas. Mereka seenaknya aja ngomong. Dikira gua gak nafsu apa sama mereka. Udah bangun sono, cuci muka, sarapan gih. Gua udah bikin buat kalian. Gua langsung rebahan di tengah-tengah mereka. Dan anehnya mereka malah rebahan lagi di samping gua. Gua shock. Gua langsung tarik selimut sekedar buat nutupin senjata gua. Gila nih anak-anak. Gak tahu gua normal, mana udara dingin. Ngapain lo pakai ditutupin segala? Malu ya? Ledek Olive. Ocha cuman ketawa. Tahu ah, gua cemberut. Mereka diem. Gua juga diem. Tiba-tiba mereka meluk gua. Gua cuman diem. Entah emang waktu jalannya lambat atau memang kejadiannya cukup lama. Kita semua diem. Gua nggak tahu mau ngomong apaan.
Sumpah saat itu gue bener-bener bingung. Gue tahu perasaan mereka ke gue. Gue tahu mungkin mereka saat ini sedang menahan sakit yang luar biasa. Siapa yang tahan lihat orang yang disayangi dipeluk orang lain? Tapi mereka masih senyum ke gua. Gua lepasin pelukan mereka. Gua berdiri dan gua senyum ke mereka. Yuk sarapan. Gua ngajak mereka. Mereka senyum ke gua, lalu berdiri dan langsung ngikutin gua. Pas sarapan, suasananya bener-bener canggung. Gua coba ngomong. Habis ini kita kemana? Gua mulai ngomongan. Balik. Bocah jawab singkat. Kok balik? Gua kaget. Kan rencananya 3 hari. Semalam kita udah putusin Den. Siang ini kita balik. Olive ngomong. Ya, kalian gak asik. Kan enak di sini. Gua rada sebel. Lo gak sadar apa? Semalam lo gimana? Kalau lo kenapa-napa, gimana? Bocah ngomong. Oh, jadi itu alasannya. Jadi gua ngerepotin nih. Gua cemberut. Bukan gitu Dan. Kita gak mau lo tambah parah. Kita juga gak mau cepet-cepet balik. Kita nyaman di sini sama lo. Tapi kita juga sayang lo. Olive ngomong. Gua diem. Kalau udah ngomong gini, gua gak bisa ngapa-apain lagi. Tapi kita tetap ke air terjun ya. Gua nyengir kayak anak kecil. Lama Ocha dan Olive saling pandang. Oke. Tapi setelah itu kita langsung balik ya. Ocha nurut. Gua seneng. Bukan karena jadi ke air terjunnya, tapi karena gua bisa lebih lama sama mereka. Setelah selesai sarapan dan beres-beres, kita siap-siap balik. Setelah Ocha ngomong ke supirnya, kita berangkat. Ocha mutusin biar sekalian pulang. Kita pergi ke air terjun Lematang Indah. Perjalanan cukup jauh, sekitar 30 menit dari villa. Setelah sampai, kita parkir mobil dan langsung turun ke bawah tempat air terjun berada. Airnya bersih, dingin, tapi arusnya cukup deras dan batu-batunya licin. Gua duduk di atas batu yang cukup gede. Kita ambil beberapa foto pakai kamera Olive. Setelah puas foto-foto, Olive ngomong, Den, Cak, mandi yuk. Enak kayaknya. Airnya deres Cak, ntar lo hanyut. Gua nolak. Kan gua udah bisa berenang. Dia ngotot. Gua dan Ocha sepakat buat ikut mandi. Airnya dingin banget, tapi seger. Kita main air di sono, ketawa-tawa. Pokoknya momen yang gak bisa gue lupain sampai sekarang. Setelah selesai, kita ganti baju dan langsung balik ke Palembang. Sepanjang jalan kita asik cerita, ketawa seru. Rasanya
Gua nggak ingin momen ini berakhir. Akhirnya sampai di Palembang. Gua diantar pertama. Tapi mereka nggak langsung balik. Mereka mau main ke rumah gua, sekalian istirahat sebentar katanya. Pas di rumah nggak ada siapa-siapa. Mak seminggu di Jakarta. Gua suruh mereka masuk. Mereka duduk. Gua buatin minum. Kita ngobrol. Mereka ngeliatin foto-foto gua di album foto. Ini bokap lo, Den. Ocak ngomong sambil nunjuk foto cowok dengan rambut era 70-an. Iya, bokap. Gua jawab. Ganteng ya, kata Olive. Bokap gua, makanya gua juga ganteng. Gua ketawa. Ini yang gak ngompol siapa, Den? Sambil nunjukin foto anak kecil pakai topi merah, pakai celana pendek dan basah. Gua nyengir. Gua. Mereka ketawa. Lo masih kecil, pipinya tembem ya, Den? Kayak bakpao. Gemes pengen nyubit, kata Ocha. Gua ketawa. Kalau sekarang pengen cium, Ocha nyengir. Gua langsung lirik Olive. Gua lihat dia cuma senyum dikit. Kasihan mereka, gua ngomong dalam hati. Lama kita ngobrol, dari hal-hal kecil sampai masalah gua. Bokap lo sama nyokap kenal di mana? Olive nanya ke gua. Kata mereka sih pas sekolah. Gua jawab. Orang tua lo asli mana? Ocha nanyain. Bokap asli sini. Nyokap campuran Makassar sama Sunda. Gua ngejawab. Loh, kok bisa ketemu? Ocha nanya lagi. Emak sih pernah cerita kenal sama bapak pas emak sekolah di sini. Kebetulan kakek gua ditugasin ke sini. Gua cerita. Sekarang kakek lu di mana? Olive nanya. Mereka sekeluarga udah balik ke Jakarta. Gua ngejelasin. Terus kalau bokap lo gimana? Olive nanya. Kalau bokap udah dari kecil tinggal di sini. Dia anak tunggal. Pas SMA udah ditinggal orang tuanya. Jadi dia tinggal di sini sendirian. Dia sekolah sambil kerja serabutan. Gua cerita. Mereka cuma dengerin. Jadi lo sekarang selain nyokap sama adik-adik lo nggak ada keluarga lain? Olive nanya. Gua ngegeleng. Hebat ya nyokap lo, Ocha ngomong. Mak siapa dulu? Mak gua. Gua ketawa. Mereka juga ketawa. Akhirnya mereka pulang. Gua anter sampai depan lorong. Gua lihat ada beberapa anak lagi nongkrong. Gua perhatiin kayaknya Ocha dan Olive rada takut. Maklum, anak-anak sini mukanya serem-serem. Udah, biasa aja. Teman gua semua. Gua nenangin mereka. Kita pun lanjut jalan. Dan
Mereka langsung masuk ke mobil, dan setelah pamit langsung pergi. Gua balik ke rumah, sepi, gak ada orang. Gua ngelamun bayangin mereka. Gua lihat di pojokan ada gitar gua. Udah lama gua gak mainin ini gitar. Sejak gua SMA gak pernah gua sentuh. Gua ambil dan gua stem ulang. Setelah suaranya udah pas, gua mulai petik pelan senarnya.